Saya Gina sama Kamila. Saya Kafil Bayhaki. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai inovasi produk kami, yaitu Recharge Heating Cup. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengembangan produk. Itu ada menghasilkan produk yang inovatif dan portable yang dapat memanaskan air tanpa terhubung oleh sumber listrik langsung. Yang kedua, memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi pengguna. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam gaya hidup modern melalui teknologi pemanas yang aman dan hemat energi. Lalu menunjukkan penerapan konsep design self-centered, di mana membuat produk itu berdasarkan kebutuhan. Lalu mendorong ide inovasi ramah lingkungan yang menggunakan material baterai isi ulang. Pada slide ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan keluhan pengguna melalui metode empathy map. Fokusnya adalah memahami pengalaman orang sering mengonsumsi minuman panas, terutama dari sisi pain point atau masalah yang mereka alami. Dari hasil observasi dan ungkapan pengguna atau quotes, ditemukan 4 keluhan utama. Yang pertama itu mereka ingin mengkonsumsi minuman hangat tanpa repot. Hasil observasinya adalah pengguna ingin fleksibilitas dan kemudahan saat menggunakan recharge heating cup. Indikasi kebutuhannya itu ada port universal seperti USB agar mudah dihubungkan ke sumber daya apapun. Yang kedua, minuman terlalu panas dan sulit diminum. Hasil observasinya itu tidak adanya pengatur suhu membuat minuman tidak nyaman dikonsumsi. Indikasi kebutuhannya yaitu pengaturan suhu otomatis atau fitur kontrol temperatur. Yang ketiga, minuman cepat dingin setelah diseduh. Observasinya adalah kurang dari 30 menit suhu minuman turun drastis. Indikasi kebutuhannya sistem pemanas yang bisa menjaga suhu tetap stabil lebih lama. Lalu yang terakhir, sulit dibersihkan terutama bagian bawah. Hasil observasinya, desain produk tidak mendukung pembersihan menyeluruh. Indikasi kebutuhannya, desain dengan bagian yang bisa dilepas agar mudah dirawat. Di slide ini Lalu pada tahap ini, hasil temuan dari empathy map dikelompokkan menggunakan metode affinity mapping. Tujuannya adalah menyusun pola kebutuhan sehingga lebih mudah diterjemahkan menjadi spesifikasi produk. Terdapat 3 bagian analisis. Yang pertama, kelompok kebutuhan. Kebutuhan pengguna dikategorikan menjadi 5 fokus utama. Yang pertama, kenyamanan suhu. Yang kedua, efisiensi tinggi. Yang ketiga, portabilitas. Yang keempat, perawatan. Dan yang terakhir, informasi suhu. Yang kedua, deskripsi solusi atau fitur. Dari kebutuhan tersebut dirumuskan berbagai fitur produk potensial, yaitu sistem pemanas yang menjaga suhu tetap stabil dan tidak terlalu panas, konsumsi energi rendah dan bekerja otomatis tanpa harus sering diatur, portable dan bisa digunakan di berbagai kondisi, seperti mobil, kantor, atau di ruangan. Yang keempat, komponen dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan, dan yang terakhir memiliki indikator suhu otomatis. Lalu yang ketiga, ada kategori. Akhirnya solusi dikategorikan berdasarkan fungsi dan nilai produknya. Yang pertama, fungsional atau safety. Yang kedua, fungsional atau sustainability. Yang ketiga, fungsional. Yang keempat, maintenance. Yang kelima, emosional atau fungsional. Selanjutnya yaitu model Kano. Di bagian model Kano, kami mengelompokkan fitur-fitur produk berdasarkan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ada 3 kategori utama. Yang pertama yaitu must be. Ini fitur yang wajib ada. Kalau tidak ada, pelanggan pasti akan merasa kecewa. Tapi kalau ada, itu dianggap biasa saja. Yaitu pengaturan batas suhu otomatis supaya minuman tidak terlalu panas dan material aman disentuh dan tidak panas di luar. Selanjutnya itu ada performance semakin bagus performanya, semakin puas pelanggannya juga. Contohnya yaitu pemanas otomatis dengan suhu stabil, lalu daya tahan baterai yang lama. Selanjutnya yaitu kategori atraktif, fitur yang bikin pelanggannya itu merasa wow dan sangat senang, walaupun tanpa fitur ini mereka tetap oke gitu. Contohnya yaitu di indikator suhu digital, komponen mudah dilepas untuk dibersihkan, lalu port pengisian USB yang fleksibel. Kesimpulannya yaitu sebagian besar fitur produk kita berada di kategori atraktif. Artinya, inovasi kita mampu memberikan nilai tambah dan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pengguna.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai customer requirement. Customer requirement berisi kebutuhan utama pelanggan yang menjadi dasar desain produk kami. Dari hasil observasi dan empathy map, kami merumuskan ada 7 kebutuhan pengguna. Yang pertama, satu minuman tetap hangat dalam waktu lama. Kedua, ada indikator suhu digital agar tahu kapan aman diminum. Lalu yang ketiga, cangkir aman digunakan karena ada batas suhu otomatis. Dan yang keempat, itu mudah di-charge dengan port USB universal. Kelima, yaitu komponen bisa dilepas sehingga mudah dibersihkan. Lalu yang keenam, bobotnya itu ringan dan tidak panas di bagian luarnya. Dan yang ketujuh, itu baterai tahan lama untuk beberapa kali pemanasan atau digunakan. Semua kebutuhan ini kemudian diterjemahkan menjadi fitur teknis dan spesifikasi dalam CTQ. Berikutnya ada critical to quality tree. Yang pertama di sini contoh CTQ, kebutuhan pelanggan, minuman tetap hangat dalam waktu lama, mudah digunakan dan aman dibawa bepergian. Untuk driver yang pertama, durasi kehangatan CTQ 1, lama waktu suhu dijaga bisa dalam jam. Untuk driver yang kedua, kecepatan pemanasan CTQ 2, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu optimal yaitu kita menggunakan menit. Untuk driver yang ketiga, probabilitas dan daya tahan CTQ 3, jumlah siklus pemanasan per sekali charge, kita menggunakannya siklus. Untuk driver yang keempat, keamanan penggunaan CTQ 4, suhu permukaan luar cangkir saat memanaskan, kita menggunakan derajat Celcius. Untuk driver yang kelima, kemudahan pengisian daya CTQ 5, waktu pengisian penuh baterai kita akan menggunakan jam. Untuk yang berikutnya yaitu formulasi CTQ. Yang di sini ada pada tabel pertama, voice of customer. Minuman saya dingin lagi setelah beberapa menit. Nah, kita menggunakan teknis yaitu menggunakan durasi kehangatan. CTQ parameternya yaitu durasi suhu stabil dengan beberapa jam setelah diminum. Target dan toleransi kita menggunakan lebih dari 2 jam untuk dari suhu target. Untuk metode ukur atau definisi operasional, kita menggunakan termometer digital ukur pada suhu awal yaitu 60 derajat dalam suhu ruang dan 25 derajat setelah 3 kali dipanaskan. Untuk berikutnya yaitu lama banget untuk bisa diminum hangat. Kita untuk kebutuhan teknisnya kita menggunakan kecepatan pemanasan, CTQ parameternya yaitu waktu pemanasan optimal kita menggunakan menit. Untuk target dan toleransi kita usahakan kurang dari 5 menit dari suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius. Dengan 3 kali siklus pemanasan penuh. Untuk metode ukur atau definisi operasional, kita menggunakan stopwatch dan sensor suhu. Lalu terkait ukur 3 kali berturut-turut menggunakan hitung manual siklus suhu dalam 0% hingga 100% baterai habis. Lalu berikutnya ada mengisi dayanya makan waktu semalaman. Kita menggunakan keamanan penggunaan yaitu suhu permukaan luarnya itu lebih dingin atau bisa dibilang dingin karena tidak akan menyebabkan adanya panas terhadap suhu luar pada bagian luar, pada permukaan luar. Dengan suhunya itu kurang lebih 45 derajat Celcius di titik terhangat. Kita mengukur menggunakan thermal gun infrared termometer yaitu ukur 5 titik berbeda. Kita mengukurnya dengan 5 titik yang berbeda pada bodi cangkir tersebut. Lalu mengisi daya makan waktu. Untuk berikutnya cangkirnya terasa berat sekali di tas. Nah, untuk ini kita menggunakan kenyamanan dan ergonomi. Masa cangkirnya itu yang kosong kita menggunakan gram.
kita mengusahakan kurang dari 300 gram tanpa baterai atau air. Untuk itunya timbangan kita mengukur beratnya itu menggunakan timbangan digital dengan akurasi kurang lebih 1 gram 1 kali pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan data responden yang kami dapat. Slide ini menunjukkan gambaran umum karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan dari total 57 orang responden. Jenis kelaminnya itu mayoritas responden adalah perempuan dengan persentase 59,6%, sementara laki-laki sebesar 40,4%. Ini menunjukkan respon dari pengguna perempuan lebih dominan. Lalu yang kedua itu usia responden. Kelompok usia yang paling banyak berpartisipasi adalah rentang 18 sampai dengan 24 tahun dengan persentase 86%. Diikuti kurang dari 17 tahun sebesar 10,5% dan sisanya berada pada rentang usia di atas 24 tahun. Artinya responden mayoritas berasal dari kalangan muda. Lalu yang ketiga, ada pekerjaan responden. Responden terbanyak berasal dari kategori pelajar atau mahasiswa dengan persentase 80,7%, disusul kategori lain seperti karyawan, freelancer, traveler atau outdoor activity, dan yang terakhir ada pekerjaan responden. Responden terbanyak berasal dari kategori pelajar atau mahasiswa dengan persentase 80,7%, disusul kategori lain seperti karyawan, freelancer, traveler atau outdoor activity, dan kategori lainnya yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa target mayoritas berasal dari lingkungan akademik. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur penilaian kepuasan konsumen. Pada bagian ini kami menampilkan beberapa pernyataan yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan dan kebutuhan konsumen terhadap produk yang kami kembangkan. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini itu mewakili kebiasaan, masalah, dan preferensi pengguna ketika mengonsumsi minuman panas saat berpergian. Contohnya, banyak pengguna yang menyatakan bahwa mereka sering minum minuman panas saat di luar rumah, tetapi minumannya cepat dingin sebelum habis. Karena itu, mereka membutuhkan cangkir yang bisa menjaga suhu tetap hangat. Selain itu, konsumen juga menilai bahwa keamanan pengguna sangat penting, sehingga fitur seperti batas suhu otomatis itu menjadi relevan. Kami juga menemukan bahwa kepraktisan sangat dijunjung tinggi. Pengguna ingin produk yang mudah dibersihkan, mudah dibawa, dan tidak merepotkan ketika diisi daya. Makanya muncul pernyataan seperti produk yang mudah dibersihkan lebih saya sukai, dan kemudahan pengisian daya merupakan hal penting. Itu menurut responden. Kemudian konsumen juga menunjukkan ketertarikan pada fitur-fitur inovatif seperti cangkir yang dapat memanaskan minuman secara otomatis dan memiliki informasi suhu yang ditampilkan secara langsung. Keseluruhan pernyataan ini membantu kami mengetahui fitur mana yang dianggap penting dan menarik bagi pengguna, sehingga bisa dijadikan dasar untuk pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya akan menjelaskan mengenai answer of customer, di mana answer of customer ini didapatkan dari fitur-fitur yang kami tawarkan. Yang pertama ada pemanas otomatis menjaga suhu minuman tetap hangat. Lalu yang kedua ada indikator suhu digital. Yang ketiga ada pengaturan batas suhu otomatis. Yang keempat ada pengisian daya USB atau rechargeable battery. Lalu yang kelima ada komponen mudah untuk dilepas sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Lalu ada kategori-kategori dari penilaian fitur ini. Yang pertama ada atraktif, yang kedua ada one dimensional, yang ketiga ada must be, yang keempat ada indifferent, dan yang kelima ada reverse. Dari kelima kategori tersebut didapatkan hasil kategori dominan, yaitu adalah A yang berarti atraktif. Di mana atraktif ini berarti konsumen sangat tertarik kepada fitur-fitur yang kami tawarkan. Baik, untuk pada slide yang ini yaitu Haoki, yang dimana pada bagian kiri yaitu adanya customer requirement yang didapatkan dari riset pasar. Untuk pada bagian-bagiannya itu, yang pertama ada menjaga minuman tetap hangat, dapat menampilkan suhu, dapat menentukan suhu, bisa digunakan di mana saja, low maintenance,
atau bisa disebut dengan perawatan yang mudah dan tidak membahayakan atau aman. Untuk prioritas ini, pada prioritas keamanan, kita dapat mengatur suhu dan kemudahan penggunaan. Untuk pada bagian atas, untuk pada bagian atas yaitu respon teknis atau the how. Pada isinya itu pemanas otomatis, menjaga suhu, indikator suhu digital, pengaturan basis suhu otomatis, rechargeable battery, komponen mudah dilepas dan dibersihkan, bahan aman disentuh. Misalnya untuk menjawab kebutuhan bisa digunakan di mana saja. Nah, kita bisa memasukkan yang namanya fitur rechargeable battery. Untuk pada bagian berikutnya, relationship metric. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama simbol hitam yaitu hubungan kuat atau strong. Untuk lingkaran putih yaitu hubungan sedang atau moderate. Untuk yang segitiga yaitu hubungan lemah, weak. Untuk ini kita menganalisis pada gambar dengan contoh menjaga minuman tetap hangat yang memiliki lingkaran hitam pada kolom pemanas otomatis. Artinya fitur pemanas ini sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan ini. Lalu untuk contohnya yaitu baris bisa digunakan di mana saja, berhubungan kuat dengan rechargeable battery dengan poinnya itu hitam poin hitam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.